Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada kesempatan pagi ini dapat membersamai mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar dalam rangka melakukan sharing ilmu. Namun yang terutama dan yang tak lupa kepada Ibu Kajur Akuntansi Syariah IAIN Batu Sangkar, yaitu Ibu Jenny Melia SEM yang saya hormati, beserta semua peserta yang berbahagia. Sebagai mahasiswa akuntansi yang tentunya nanti akan berkecimpung dalam dunia akuntansi, kita tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi informasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kajur tadi, kita harus dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah kita dalam membantu pekerjaan-pekerjaan akuntansi. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena dengan adanya kemajuan teknologi ini, dan ketika nanti saudara sudah bekerja, seumpama bekerja pada perusahaan yang belum memiliki aplikasi akuntansi secara khusus, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu saudara dalam menjalankan atau melaksanaan pekerjaan sebagai akunting dalam menyusun pelaporan keuangan. Atau bisa juga ketika saudara sudah tamat, saudara menjadi wirausaha, tentu saudara menginginkan bagaimana perkembangan kondisi keuangan dari usaha yang saudara jalankan. Saudara bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan Microsoft Excel yang akan saya sampaikan nanti dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi mahasiswa akuntansi itu dituntut bukan hanya mahir dalam akuntansi secara manual, tapi juga harus mahir dalam mengoperasikan spreadsheet, terutama Microsoft Excel. Karena ini memang sangat membantu sekali ketika kita akan bekerja nanti. Apalagi kalau kita sebagai seorang auditor, itu akan sangat mempermudahkan kita dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai seorang akunting. Mungkin kita langsung ke prakteknya saja, bagaimana menerapkan aplikasi atau spreadsheet Microsoft Excel ini dalam melaksanakan atau menyusun laporan keuangan. Izin untuk share screen ya Ibu Kajur dan moderator. Ya, Pak, silakan. Tolong untuk hostnya. Jadi sambil menunggu saya bisa share screen ya. Ini saya belum bisa share screen atau screen sharing. Kita tolong jadikan co-host. Jadi dulu ketika saya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, ketika belajar akuntansi, yang sering atau yang membuat saya merasa agak malas adalah ketika kita akan menyusun neraca lajur. Sebagaimana kita ketahui, dalam neraca lajur itu banyak sekali akun-akun yang harus kita tulis ya. Apalagi kalau itu perusahaan dagang atau perusahaan jasa atau perusahaan industri. Kalau perusahaan jasa mungkin hanya setengah halaman folio. Tapi kalau sampai dengan perusahaan dagang atau perusahaan industri, itu bisa sampai 2 lembar kertas folio. Dan yang paling membuat saya malas adalah karena tulisan saya itu tidak rapi dan jelek, dan dalam menjumlahkan kolom-kolom yang ada 10 kolom itu dalam neraca lajur, satu kolom tidak cukup hanya dengan satu kali menjumlah, bisa sampai 3 atau 4 kali, dan itu pun kadang hasilnya berbeda-beda.
Nah, itu kadang kendala yang kita temui ketika kita mengerjakan laporan keuangan atau menyusun sebuah neraca lajur yang dilakukan secara manual. Jadi dengan dasar seperti itu mungkin akan menjadi sebuah inspirasi bagi saya bagaimana caranya agar bisa kita dapat menyusun sebuah laporan keuangan khususnya dalam neraca lajur yang dapat dilakukan secara praktis atau singkat. Dan inilah yang akan kita sampaikan atau akan saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Ya, sudah bisa screen share ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan penyusunan sebuah laporan keuangan. Mungkin sebagai mahasiswa akuntansi sudah tidak asing lagi ketika kita menghadapi data yang seperti ini ya. Ini biasanya akan kita temui pada akhir periode ketika kita akan menyusun sebuah laporan keuangan. Akan disajikan dengan data-data berupa neraca saldo atau trial balance. Kemudian akan disertai dengan data penyesuaian. Dari data penyesuaian ini nanti kita akan menyusun yang namanya neraca lajur. Karena itu proses dalam penyusunan laporan keuangan ya. Dengan adanya neraca lajur, nanti kita akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan menyusun sebuah neraca lajur, tentunya di sini kita akan terlebih dahulu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Dan jurnal penyesuaian akan dibuat di sini berdasarkan data yang sudah tersedia pada akhir periode ya. Dan data yang tersedia di sini, ini saya contohkan adalah PT Maju Sejahtera. Ini trial balance. Ini sebuah data untuk perusahaan dagang yang mana sudah tersusun sebuah neraca lajur, sebuah neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2021. Di sini ada sisi debit, ada sisi kredit. Kemudian di sini ada akun-akun dari mulai akun aset yang kodenya 1 ini sampai dengan akun yang terakhir yaitu akun beban lain-lain ya, kodenya 902 yaitu income tax expense atau beban pajak penghasilan. Kemudian data penyesuaian ini ada beberapa, mungkin kita bikin yang singkat saja karena kalau nanti data penyesuaiannya terlalu banyak waktu kita juga terbatas. Dan langsung kita buat untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi kita persiapkan dulu kertas kerja untuk penyesuaian. Jadi saya susun untuk kertas kerja jurnal penyesuaian dulu ya. Ini bisa saya kopikan dari neraca saldo sini. Kemudian bisa saya pastekan di sini. Kemudian saya pastekan ulang di sini. Kemudian data ini kita hapus ya, atau kita kosongkan. Ya, cukup sampai sini kita kosongkan. Kemudian yang sebelah kiri sini, biasa kalau kita membuat jurnal penyesuaian, di sini akan tertulis tanggal ya. Jadi kita buat tanggal di sebelah sini. Kita tinggal mengganti judul dari jurnal yang akan kita buat, karena kita tadi ini mengcopy dari trial balance atau neraca saldo. Sekarang ini kita rubah di sini menjadi adjustment entries ya, atau jurnal penyesuaian. Kemudian kita rapikan.
Jadi sebagai mahasiswa akuntansi juga kita harus bisa mengetik yang rapi dalam Microsoft Excel ya. Ketika kita akan menyajikan data, kita juga harus bisa membuat data itu serapi mungkin dan mudah untuk dipahami oleh pihak yang kita tuju. Kemudian di sini sudah tersedia kertas kerja dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Dan saya menginginkan, dan mengenai format dulu ya, maaf, mengenai format ini saya sisipkan kode di sebelah sini. Biasanya kalau jurnal penyesuaian kan ada ref di sebelah sini, tapi di sini saya buatkan kode karena nanti saya ingin ketika kita memasukkan jurnal penyesuaian, kita hanya mengetik kode akun dan secara otomatis nanti akun di sini, nama akunnya akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tidak payah atau tidak susah mengetik secara manual. Berarti kita harus membuat suatu rumus yang memudahkan kita dalam melakukan entry data nanti. Di sini kita akan memanfaatkan fungsi dari Microsoft Excel, yaitu menggunakan fungsi if dan fungsi lookup dengan membaca tabel yang ada di neraca saldo ini. Sebagai contoh penggunaan fungsi if ya, mungkin bagi yang belum pernah memanfaatkan fungsi if itu akan digunakan untuk memilih suatu kriteria yang telah ditetapkan. Jika kriterianya sama, maka dia akan terisi dengan sendirinya. Jadi cara penggunaannya adalah sama dengan if atau dibaca jika, kemudian buka kurung, kode akun ini, karena di sini saya akan menggunakan kode ini, kode akun ya. Jika kode akun ini nanti dia lebih besar dari 0, karena kode akun di sini yang kita pakai mulai dari 101 sampai 902 ya, artinya lebih besar dari 0. Berarti ketika di sini nanti sudah terisi atau lebih besar dari 0, maka di kolom akun sini akan diisi dengan cara VLOOKUP, kemudian fungsi VLOOKUP ini adalah fungsi untuk membaca kode sesuai dengan tabel bantu. Artinya nanti ketika di sini diketikkan kode 101, berarti akan muncul nama akun yang kodenya 101. Ketika diketikkan 102, dia akan muncul akun yang kodenya 102. Jadi harus ada kode yang sama antara di tabel induk sini dengan di tabel bantu. Dan di sini yang akan kita jadikan sebagai tabel bantu adalah neraca saldo atau trial balance. Maka di sini kita ketikkan dulu sel kode yang ada di sini. Bisa kita klik sekali, kemudian tekan titik koma. Dan ini perlu dipahami juga penggunaan titik koma, karena ada komputer atau PC atau laptop yang tidak bisa menggunakan titik koma, tapi dia menggunakan koma. Kalau yang masih regional settingnya dibuat luar negeri ya. Tapi kalau yang regional settingnya sudah disetel untuk Indonesia, dia pakai titik koma. Kemudian titik koma ini kita blok untuk tabel bantu berupa akunnya ini. Jadi cukup dua ini saja, kode dengan akun. Kita blok dua-duanya. Dan jika sudah, sekarang kita tekan tombol F4. Jadi fungsi tombol F4 itu adalah untuk mengunci rank atau sel. Ketika belum ditekan tombol F4 atau belum dikunci, di sini sel ini masih terlihat biasa ya, A7, B58. Tapi ketika ditekan tombol F4 sekali, dia akan muncul dolar-dolar ini. Ini menunjukkan bahwa selnya sudah terkunci. Kemudian jika sudah terkunci, titik koma lagi, kita akan memilih di baris atau di kolom keberapa nama akun dalam tabel bantu sini. Jadi ini tadi dua yang kita blok, kolom A dengan kolom B ya. Berarti di sini nama akun di kolom B ya, atau kolom yang kedua. Kan ini kolom ke-1, ini kolom ke-2. Berarti di sini kita ketik
2. Kemudian jika sudah, ketikkan tutup kurung sekali. Ini tutup kurung sekali untuk menutup yang VLOOKUP ini. Sedangkan untuk if-nya sini masih ada kemungkinan satu lagi, karena if itu kan pilihan, artinya ada 2 pilihan. Ketika tidak memilih yang satu, berarti akan kepilih yang 2. Ketika tidak milih yang pertama, berarti akan milih yang lainnya gitu. Berarti di sini kita buat pilihan lain selain VLOOKUP atau mengambil data dari sini adalah kita akan mengkosongkan nama akun. Jadi ketika nanti kodenya sini belum terisi, di kolom nama akun di sini kosong ya. Itu bisa kita buat dengan titik tanda petik 2 kali. Kalau sudah, bisa ditekan tutup kurung atau bisa langsung di enter. Kemudian di sini kosong karena kode di sini belum terisi. Jadi yang berlaku masih pilihan yang kedua ini, kosong ya. Ini bisa kita kopikan ke bawah ya, sampai baris terakhir ya. Nanti kalau kurang bisa kita tambah, dan kalau lebih bisa kita hapus. Kemudian baru setelah ini selesai, kita membuat rumusnya. Sekarang kita masukkan jurnal penyesuaiannya ini. Jadi yang pertama di sini tanggal, jangan lupa kita buat Desember ya. Kemudian di sini 31, karena setiap penyesuaian itu biasanya 31 Desember. Jadi biar tidak lari dan nampak nanti nama akun, saya kunci selnya di sini ya. Karena kita akan membaca dari nama akun. Oke, kita lanjut. Ini data penyesuaian yang pertama. Berdasarkan data rekening koran yang diterima dari bank, terdapat perbedaan saldo dengan catatan kas perusahaan yang disebabkan karena bank memberikan jasa giro 900.000 dan membebankan administrasi sebesar 200.000. Berarti di sini masih ada selisih ya, sebesar 700.000. Itu berarti akan masuk ke dalam akun ini, cash in bank. Karena pendapatan jasanya 900 dan bebannya cuma 200. Berarti jurnal penyesuaian di sini akan kita masukkan. Kita cukup mengetikkan kode, berarti kita harus melihat kodenya. Maaf, ini terkunci tadi. Kurang geser kuncinya tadi ya. Jadi akun yang akan kita masukkan, karena tadi penyesuaian yang pertama adalah cash in bank ya akunnya ya. Kita cukup mengetik kode cash in bank di sini, yaitu 101 ini, 101. Kemudian bisa di enter atau tekan panah bawah. Secara otomatis di sini nama akun muncul sendiri karena sudah kita membuat rumus tadi. Kemudian yang kedua, yang di sebelah debit adalah biaya administrasi bank. Ini bisa kita lihat akunnya di bagian bawah. Biasanya dia akan masuk ke akun lain-lain ini, 901. Ini untuk bank service charge. Kemudian ini nanti untuk pendapatan bunganya 801 ya. Berarti kita ketikkan kodenya di sini 901. Muncul sendiri nama akun, kemudian 801 muncul sendiri nama akunnya. Kemudian jumlahnya kita masukkan dulu saja yang di sebelah kredit, yaitu sebesar 900.000 di sini. Ini sesuai dengan angka ini ya. Ini 900.000. Atau saya perkecil biar kemudian yang di sebelah debitnya, biaya administrasi bank tadi adalah 200.000, maka kita masukkan sini. Dan yang di atas tentu selisihnya yang diterima, kita bisa mengurangkan antara biaya pendapatan jasa ini dengan jumlah dari biaya administrasi ya, sebesar 700.000. Jadi ketika di sini tidak ada titik ya, ini kan ada titik 200.00 ya, ada desimal. Ini bisa kita format secara keseluruhan
kita pilih yang ini, tekan tanda koma ini, klik sekali. Sudah bisa kita lihat di sini sudah ada pemisah digit ribuan. Kemudian yang kedua di sini perlengkapan yang masih tersisa 1.200.000 untuk toko dan 1.600.000 untuk kantor. Ini bisa kita lihat di neraca saldo sini atau di trial balance. Ada perlengkapan kantor ini ya, ini perlengkapan kantor office supplies 3.500.000. Kemudian di sini ada store supplies sebesar 6.700.000. Jadi berdasarkan data ini, inilah yang tersisa untuk perlengkapan toko 1.200.000 dan untuk perlengkapan kantor 1.600.000. Berarti kita mencari selisih berapa yang terpakai. Jadi kita akan memasukkan di sini jurnalnya adalah dengan cara mendebit beban perlengkapan toko dan beban perlengkapan kantor. Kita lihat kodenya, kode beban perlengkapan toko ini, store supplies expense. Ini artinya adalah beban perlengkapan toko ya, 605 atau 605. Kemudian kita lihat yang beban perlengkapan kantornya. Nih 621, berarti 605 dengan 621. Jadi kalau masih awal-awal gini, kita perlu melihat akunnya satu-satu kodenya ya. Tapi ketika kita nanti sudah terbiasa menggunakan data yang sama, kita sudah hafal sendiri kodenya. 605 dengan 621. Kayak ini bisa kita ketikkan di sini. 605. Kemudian di sini 621. Ya, di sini muncul sendiri ya nama akun. Tanggalnya jangan lupa di sini dibuat 31. Kemudian yang di sebelah kredit, tentu kreditnya akun ini 107 dengan 108 karena nilai akan berkurang. Di sini 107, kemudian 108. Maaf, ini 107, bawahnya 108. Dan jumlahnya kita cari berapa yang terpakai. Di sini 1.200.000 yang tersisa. Sedangkan totalnya di sini ada 6.700.000. Berarti kita kurangkan saja. Sama dengan untuk office supplies tadi, ini kita kurang dengan yang sisa. Sisanya ini 1.200.000. Kemudian di enter. Dan yang sebelahnya lagi yang tersedia tadi 3.500.000 ini kita kurangkan dengan 1.600.000. Kemudian kita enter ya. Dan di sebelah kreditnya tentu sama ya. Kita masukkan sini. Kemudian ini kita. Dan yang berikutnya, asuransi dibayar tanggal 2 Juli 2020 untuk masa tanggungan 2 tahun yang terhitung dari tanggal pembayaran. Berarti ini dari Juli 2020. Neraca saldo kita di sini adalah 31 Desember 2021 ya. Kayaknya berarti kita harus mencari berapa asuransi per bulannya. Jika kita lihat di sini ada prepaid insurance. Ini artinya adalah beban asuransi. Jadi prepaid insurance ini merupakan asuransi dibayar di muka ya. Dan di sini ada keterangannya bahwa asuransi dibayar di muka itu dibayar tanggal 2 Juli 2020 untuk masa tanggungan 2 tahun. Berarti dari Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 itu sudah berjalan 6 bulan. Dan itu sudah disesuaikan ya di neraca saldo 31 Desember 2020. Berarti ini tinggal sisanya yaitu 18 bulan. Kita masukkan di sini akunnya, tanggalnya 31. Berarti di sebelah debitnya kita di sini akan memasukkan akun ini, insurance expense atau 604. 604 ya kodenya ya, insurance expense atau beban asuransi. Dan di sebelah kreditnya kita menggunakan akun ini 110 atau prepaid insurance ya.
perhitungannya adalah sama dengan 12/18 kita kalikan dengan yang ada dalam neraca saldo sini. Dapatlah 1.500.000. Berarti inilah beban untuk tahun 2021. Kemudian yang berikutnya di sini yang keempat, gaji karyawan bulan Desember 2021 baru akan dibayar tanggal 5 bulan Januari 2022 sebesar 5.200.000 untuk bagian penjualan dan 2.700.000 untuk bagian administrasi dan umum. Jadi kita buat di sini tanggal 31. Kemudian akunnya akan kita gunakan. Di sini akan kita masukkan ke dalam akun ya, vacant salaries store expense dan vacant salaries office expense. Berarti kodenya 601 dan 620. Maka kita bisa menuliskan kodenya di sini, yaitu 601 dengan 620. Ini sudah muncul. Dan di sebelah kreditnya kita akan memasukkan ke akun ini, accrued expense. Ini artinya adalah beban terutang. Maka kita ketikkan kodenya di sini 202. Sekarang kita masukkan angkanya sesuai dengan yang tertera di sini, yaitu 5.200.000. Kemudian yang untuk bagian administrasi dan umum 2.700.000. Dan di sebelah kreditnya yang terutang tentu jumlah dari keduanya ini, maka kita tambahkan ya menjadi 7.900.000. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, ini masih tanggal 31, beban listrik dan telepon air bulan Desember sebesar 400.000 baru akan dibayar bulan depan. Berarti ini akan kita masukkan ke dalam akun ini, elektrik, telepon and water expense 624 kodenya. Jadi kita masukkan di sini kode 624. Kemudian di sebelah kreditnya akan kita masukkan ke accrued expense ini, yaitu 202. Kita masukkan sebesar yang tertera di sini, yaitu 400.000. Kemudian yang berikutnya, di sini piutang tak tertagih diperkirakan 2% dari saldo piutang. Jadi biasa kalau piutang itu kan terlalu lama, ada kemungkinan tidak tertagih ya. Jadi ini taksirannya 2% dari saldo piutang. Berarti ini nanti akan kita masukkan menggunakan akun ini, uncollectible akun, kodenya 602. Maka kita masukkan di sini 602. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan memasukkan ke dalam akun ini, allowance for doubtful debt. Ini artinya adalah cadangan kerugian piutang. Sedangkan uncollectible akun ini tadi merupakan piutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Kita lihat kodenya di sini 104 ya. Maka kita masukkan di sini 104. Dan perhitungannya di sini adalah 2% dari saldo piutang. Berarti kita buat sama dengan 2%, kita kalikan dengan jumlah piutang. Di sini ada piutang, ini akun receivable ya, ini merupakan piutang. Kita kurangkan dengan cadangan yang sudah ada. Jadi nanti dapatnya bersih yang harus kita jurnal ya. Ini kita tutup kurung. Kemudian di enter ya, dapatlah 2.276.000. Berarti di sebelah kreditnya sama. Berarti ini yang harus kita tambah agar menjadi 2% dari saldo piutang. Kemudian yang berikutnya ya, tinggal 4 lagi ya. Tanggal 31
Manajemen mengumumkan pembagian dividen sebesar 25 juta dan dikenakan PPh sebesar 10%. Berarti ini akan kita masukkan ke dalam akun ini, dividen. Kemudian akan dikenakan PPh. PPh-nya masuk ke sini nanti karena ini baru diumumkan, belum dibayar. Dan di kreditnya ada dua akun, yaitu dividend payable dan income tax payable. Kita masukkan akun yang di sebelah debit dulu, dividen, kodenya 303. Kemudian kita masukkan untuk dividen payable-nya 203 dan yang satunya lagi income tax payable 206. Dividennya sebesar ini 25 juta ini. Kemudian yang menjadi dividen payable atau utangnya berarti selebihnya dari PPh ya, karena PPh-nya di sini 10%. Berarti yang terutang nanti adalah sebesar 90%. Kita masukkan segitu, 22.500.000. Berarti kita hitung saja untuk PPh ini, berarti selisihnya kita kurangkan saja lah. Kemudian yang berikutnya, aset tetap disusutkan 5% dengan harga perolehan. Aset tetap disusutkan sebesar 5% dari harga perolehan. Kemudian bangunan dan peralatan dibebankan ke bagian toko sebesar 70% dan selebihnya ke bagian kantor. Sedangkan kendaraan dibebankan ke bagian toko. Berarti ini kita buat tanggal 31. Kita akan memasukkan ini sebagai beban penyusutan karena sudah disebutkan untuk bangunan tadi ke bagian toko ini yang ke bagian kantor. Berarti 606 dengan 622 kita masukkan di sini. 606 dengan 622. Maaf, 606 ya. 606 dengan 622. Dan di sebelah kreditnya di sini akan kita masukkan ke dalam ini akumulasi depreciation building 123 kodenya. Kita buat di sini 123. Berapa besarnya? Kita hitung di sini adalah 5% dari harga perolehan. Berarti kita masukkan di sini 5% dikalikan dengan harga perolehan. Kita lihat harga perolehan untuk gedung di sini. Ini building at cost, niatnya harga perolehan. Berarti ini ya, kita enter saja, segitu dapatnya. Dan ini dibebankan 70% ke bagian toko. Berarti ini depreciation store building expense, artinya biaya penyusutan gedung bagian toko. Maka di sini masukkan 70%. Kita kalikan dengan 70%. Kita kalikan dengan akumulasinya ini yang sudah kita hitung 5% dari harga perolehan. Dapatnya segitu. Dan ini selebihnya berarti kita kurangkan saja. Kemudian yang berikutnya lagi, ini masih yang peralatan ya. Peralatan itu ada dibebankan ke toko juga. Berarti kita tengok dulu akunnya. Berarti ini depreciation store equipment expense dengan depreciation office equipment expense. Kodenya 607 dengan 623. Kita buat di sini 607, kemudian di sini 623. Dan di sebelah kreditnya ini akan kita masukkan ke akun akumulasi depreciation ini equipment 125 kodenya. Sekarang kita hitung di sini sama dengan 5% dari harga perolehan. Nanti kita kalikan harga perolehan 80 juta ya, dapat 4 juta.
Berarti kita bebankan di sini sama dengan 70%. Kita kalikan dengan 4 juta ini. Dan di sini selebihnya tentu berarti ini kita kurangkan saja 1.200.000. Kemudian yang berikutnya lagi, ini masih yang penyusutan kendaraan ya. Kalau kendaraan dibebankan semuanya ke bagian toko, berarti kita cari beban penyusutan kendaraan. Ya, di sini ada depreciation vehicle expense. Kita ketik sini. Kodenya adalah 608. Kemudian kita masukkan untuk akumulasinya, di sini kodenya adalah 127. Kita masukkan di sini 127. Dan besarnya langsung kita masukkan sama dengan 5% dikalikan dengan harga perolehan dari kendaraan atau vehicle at cost. Ini dapatnya ya. Kreditnya kita samakan saja. Ya, masih dua lagi. Perhitungan PPN keluaran. Perhitungkan PPN keluaran dan PPN masukan untuk pengakuan besarnya PPN terutang. Berarti ini kita buat di sini tanggal 31. Kemudian di sini ada PPN keluaran dan ada PPN masukan. Ini value added tax in, ini artinya adalah PPN masukan, dan value added tax paid out ini adalah PPN keluaran. Dan selebihnya nanti akan dimasukkan ke dalam value added tax payable atau PPN terutang. Ini ya, PPN terutang ya. Jadi cara memperhitungkannya, ini saldonya di sebelah debit, berarti akan kita pindah ke kredit. Yang ini di sebelah kredit akan kita pindah ke debit. Dan selisihnya nanti akan masuk ke dalam akun PPN terutang ini. Berarti jika kita lihat ini artinya masih besar yang kredit ya. Berarti nanti masih saldo kredit. Berarti PPN terutang nanti di sebelah kredit. Berarti kita buat dulu akunnya di sini, yang di sebelah debitnya. Berarti 204. Kita masukkan 204. Kemudian kita masukkan yang paid in-nya, yang sebelah kredit, yaitu 109. Ini 109. Dan satu lagi akunnya yaitu untuk value added tax payable 205. Kita masukkan di sini nilainya, yang paid out kita sesuaikan dengan yang saldo akun ini, dan yang paid in kita sesuaikan juga dengan yang saldo di paid in sini. Dan value added tax payable-nya atau PPN terutangnya kita kurangkan. Berarti dapatnya 19.932.000. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir, hitung besarnya PPh badan untuk tahun 2021 berdasarkan peredaran bruto. Jadi ketentuan pajak ketika peredaran bruto itu berada di bawah 4,8 miliar, ini ya. Ini cuma 4,1 miliar. Kalaupun ditambah nanti dengan service income, dia masih di bawah 4,8. Berarti dia menggunakan ketentuan pajaknya adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dan akun yang akan kita gunakan di sini, kita akan mencatat atas PPh ini nanti ke dalam akun yang terakhir ini, yaitu income tax expense, kodenya 902. Kemudian di kreditnya nanti akan masuk ke dalam 206. Berarti kita buat akunnya di sini 902 dan di sini 206. Berapa besarnya? Kita hitung sama dengan 0,5%. Jadi 0,5% itu ketentuan dari perpajakan ya. Dikalikan dengan peredaran bruto. Jadi peredaran bruto itu dihitung dari penghasilan usaha atau operasi. Ini akan diperoleh dari sale of merchandise atau penjualan persediaan. Kemudian
akan dikurangi dengan sales return, karena retur itu kan penjualan yang dibatalkan ya. Jadi kita menjual barang tapi barang itu dikembalikan, artinya penjualannya batal, sehingga dia akan mengurangi penjualan. Tapi untuk sales diskon ini tidak saya perhitungkan dalam pengurang peredaran bruto, karena meskipun mendapat potongan, penjualannya tetap jadi, tidak batal ya. Dan sekarang kita tambahkan dengan ini, service income atau pendapatan jasa. Jadi meskipun di sini perusahaan dagang, ada kemungkinan dia tetap mendapat pendapatan dari jasa untuk sebagai usaha pokoknya. Sebagai contoh, ketika kita mengantar barang dagangan dalam jumlah yang banyak, dikarenakan mungkin pembeli tidak bisa mengambil sendiri, berarti kita bisa mengenakan fee atas pengantaran itu ya. Jadi itu bisa masuk dalam pendapatan jasa. Kalau sudah kita tutup dan kita enter, jadi ini dapatnya PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan, di kreditnya sama. Jadi inilah yang terutang. Dan jika kita lihat di sini sudah selesai ya untuk penyesuaian, karena cuma ada 10, biar tidak terlalu banyak dan penyesuaiannya pun singkat-singkat di sini. Ini sudah terjumlahkan sendiri di sini karena sudah ada rumusnya, ini sama dengan sum, kemudian ini sel yang akan kita jumlah tadi. Ini yang kosong bisa kita hapus. Dan langkah selanjutnya, setelah kita menyusun neraca, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan menyusun yang namanya neraca lajur. Jadi neraca lajur itu kan awalnya dari trial balance ya. Ini saya lepas dulu kuncinya. Jadi ini saya kopikan dari sini untuk trial balance-nya. Kita tinggal mengganti judulnya ya. Ini trial balance atau neraca saldo. Kita akan robah di sini menjadi neraca lajur atau namanya adalah worksheet. Kemudian ini saya lepas dulu untuk mergernya. Sini judulnya adalah trial balance. Baru ini bisa kita kopikan ke halaman selanjutnya ya. Maaf, bukan halaman selanjutnya, maksudnya kolom selanjutnya. Jadi yang sini bisa kita kosongkan. Atau jumlah bawah ini kita hapus dulu. Kemudian pada kolom neraca lajur setelah trial balance, di sini adalah kita masukkan adjustment. Kemudian di sini adjusted trial balance. Jadi ini penyesuaian, ini neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian berikutnya adalah income summary. Dan yang terakhir di sini neraca ya atau balance sheet. Kemudian di sini di bawah, ini biasanya dalam, atau biar kelihatan judul atas, ini saya kunci dari sini.
Di bagian bawah sini biasa ada 2 kolom lagi ya. Nanti jumlah income summary debit dan income summary kredit ini akan diselisihkan untuk mencari laba rugi. Begitu juga dengan neraca sini. Ini bisa kita masukkan nanti secara otomatis. Bagaimana ketika debit atau jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, berarti di sini harus kita kurangkan antara debit dengan kredit. Tapi ketika kreditnya lebih besar dari debit, berarti kredit harus dikurang dengan debit. Berarti di sini kita bisa membuat rumus sama dengan if atau jika ya. Buka kurung. Jumlah income summary debit lebih besar dari jumlah income jumlah income summary kredit lebih besar dari jumlah income summary debit, maka nanti ini akan dihitung selisihnya dengan cara jumlah debit ini dikurang dengan jumlah debit. Selain itu nanti akan kita isi dengan 0 ya. Kemudian yang sebelah kredit ini akan kita hitung sama dengan atau jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, maka akan dihitung dengan cara jumlah debit dikurang jumlah kredit. Selain itu nanti akan diisi dengan 0 ya. Ya sudah di enter. Ya di sini masih 00 semua karena memang ini belum terisi. Begitu juga yang di sebelah trial balance ya, ini sama. Nah, ini bisa kita kopikan saja rumus yang bawahnya ini. Kemudian yang di sebelah sini ini biasa akan diisi keterangan ya, laba atau rugi yang diperoleh. Artinya nanti jika di sini perhitungannya laba, berarti di sini keterangannya adalah laba bersih. Tapi kalau di sini rugi, berarti keterangannya di sini adalah rugi bersih. Ini bisa kita isi dengan cara sama dengan atau jika ya, if itu jika jumlah di sini selisih tadi ya, selisih income summary dengan debit dengan kredit ini lebih besar dari 0, maka nanti akan diisi di sini keterangannya adalah laba bersih setelah pajak, atau dalam bahasa akuntansinya adalah net earning after income tax ya, laba bersih setelah pajak. Kemudian jika nanti yang terisi yang sebelah sini, berarti itu artinya terjadi kerugian ya. Berarti kita buat lagi di sini. Jika yang sebelah kredit yang lebih besar dari 0, berarti nanti keterangannya adalah bukan net earning, tapi net loss after income tax. Kemudian selain itu nanti akan kita kosongkan dulu ya. Berarti kita kasih tanda petik 2. Itu artinya kita akan mengosongkan.
Kemudian tutup kurung ini bisa kita kasih 2 kali atau sebenarnya langsung kita enter pun bisa. Enter saja. Ini kosong karena memang di sini belum ada isinya. Kemudian nanti jumlah yang bawah di sini namanya adalah grand total, kita buat saja. Ya, grand total ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan misi adjustment. Atau mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau didiskusikan dulu? Gimana? Kita lanjut atau mau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu? Kita lanjut aja dulu ya. Iya, Pak. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Jadi sekarang kita akan mengisi untuk adjustment, kolom adjustment. Biasanya kalau kita membuat atau mengerjakan neraca lajur ini secara manual, kita akan memindahkan akun-akun yang ada dalam jurnal penyesuaian atau adjustment entries ini satu persatu ke sini. Atau kalaupun kita mau lebih agak simple, ini baru agak ya, kita bisa menggunakan sama dengan ya, ketik sama dengan, kemudian kita cari satu-satu akunnya di sini. Pokoknya cash in bank, kita cari sini cash in bank. Kemudian di sini ada bank service charge, kita cari bank service charge gitu. Tapi di sini ada cara yang lebih praktis yang dapat kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu sama dengan. Di sini ada sum if. Jadi sum if itu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan jika data tersebut sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi itu akan kita jumlahkan. Sum if, kemudian buka kurung. Dalam penggunaan sum if di sini harus ada kode yang sama antara tabel induk ini dengan tabel bantu. Jadi ini tabel bantunya adalah adjustment entries-nya. Data induknya di sini adalah untuk worksheet-nya. Sekarang kita blok kode yang ada dalam adjustment entries ini dari atas sampai bawah. Sampai sini. Kalau sudah, tekan tombol F4 sekali untuk mengunci ya. Ini belum ditekan F4, belum muncul dolar-dolarnya, tapi ketika ditekan F4 sekali dia akan muncul dolar-dolar di sini. Kemudian jika sudah, kita kunci sini. Kemudian tekan titik 2. Kita klik kode dari baris yang pertama ini, yaitu petit cash ini. Yang di neraca lajur ya, bukannya di adjustment entries. Sekali. Kemudian tekan titik 2. Sekarang kita blok kolom atau rank yang akan kita jumlahkan. Kan ini angka yang akan kita masukkan ke sini. Angkanya ini kan. Jadi kita blok dari yang pertama ini sampai yang terakhir. Ya, sampai sini ya. Ini sama dengan yang kodenya tadi. Dan jangan lupa tekan tombol F4 sekali. Nih, muncul dolar-dolar, tandanya sudah ditekan F4. Kemudian jika sudah, tutup kurung. Kemudian kita enter ya. Ini muncul cash in bank 700.000. Yang lain belum karena belum kita kopikan. Saya ulangi untuk yang sebelah kredit. Sama dengan sum if. Kemudian buka kurung. Blok kode yang ada dalam tabel bantu. Di sini adalah adjustment entries. Sampai dengan yang terakhir di sini. Kemudian tekan tombol F4 sekali. Kemudian titik koma. Jangan lupa klik kode yang ada di dalam neraca lajur sini, kode akunnya. Kemudian titik koma lagi. Kita blok kolom kredit karena kita akan mengisi yang sebelah kredit sini. Di kolom kredit dari adjustment entries sini. Kemudian jika sudah, tekan tombol F4 satu kali. Ini tandanya sudah ditekan F4, sudah muncul dolar-dolarnya. Kemudian jika sudah, bisa langsung kita enter saja.
dan sini muncul 0 karena memang kasnya kosong ya yang di sebelah kredit. Kita cukup membuat dua rumus ini, kita blok dua-duanya. Ini ada fill handle nih, kotak kecil di sebelah kanan bawah ini. Ketika mata mouse kita arahkan ke sana, dia akan membentuk tanda plus, kemudian bisa kita klik tahan dan tarik ke bawah. Dan sampai sini kita lepas. Jadi dapat dilihat di sini tabel adjustment entries, kolom debit dan kolom kredit sudah terisi secara otomatis. Jadi kita tidak memindahkan satu persatu, karena kalau kita manual harus memindahkan satu persatu. Kalaupun mau pakai sama dengan harus mencari satu persatu akun. Dan ketika muncul 00 seperti ini kita cukup melakukan format ini saja. Kita klik tanda koma ini, secara otomatis hilang dan berubah menjadi strip ya. Sekarang kita lihat apakah jumlahnya sama antara debit dan kredit, karena kan harusnya sama. Kita kopikan ya, ini saya kopikan dari sebelah. Nah kalau mau kita buat manual dia sama dengan sum 164 654 595 164 654 595. Jadi jumlahnya dia sudah sama. Artinya data yang ada dalam jurnal penyesuaian sini sudah masuk semua ke dalam adjustment entries sini. Kemudian meskipun di sini ada akun yang sama ya. Jadi sebagai contoh akun yang sama ini ada accurate expense. Ini ada accurate expense di sebelah kredit, ini accurate expense juga di sebelah kredit. Ini 7.900.000, ini 400. Kita lihat di sini. Ini accurate expense. Ini accurate expense. Jadi secara otomatis pun di sini dia menjumlahkan menjadi 8.300.000. Meskipun di sini terpisah, di sini dia terjumlah. Karena kita menggunakan rumus tadi adalah sum if ini, dia akan menjumlah jika kriterianya sama. Sementara kriteria yang kita gunakan di sini kodenya ini. Jadi karena ini kodenya sama, maka dia akan menjumlahkan. Kemudian selain ini ada lagi yaitu untuk income tax payable. Income tax payable ini ada dua juga ini. Ini satu 2.500.000, ini satunya. Ini satunya 20.572. Jadi secara otomatis pun ini dijumlahkan ini menjadi income tax payable. Nah ini menjadi 23.072.595. Kemudian dari adjustment selanjutnya kita akan mengisi adjusted trial balance. Ketika kita akan mengisi secara manual, berarti cash in bank di sebelah debit ini akan kita tambahkan dengan yang sini. Kemudian yang akun berikutnya juga itu. Intinya yang sebelah debit akan ditambah dengan yang debit, kemudian dikurang yang kredit dan juga dikurang yang kredit. Tapi untuk ngisi yang sebelah kredit nanti, kredit sini akan kita tambah dengan kredit sini. Kemudian kita kurang dengan debit sini dan kita kurang juga dengan debit sini. Kan jumlahnya nanti dia bisa terisi secara otomatis. Rumus yang kita gunakan di sini sama dengan if atau jika, buka kurung, trial balance debit yang cash ya, ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance debit tambah dengan adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang dengan adjustment credit. Selain itu nanti isi dengan 0 ya. Jadi ini tadi lebih besar dari 0. Kalau ini selain itu isi dengan 0. Kemudian jika sudah ini bisa di enter. Dan kita masukkan untuk yang sebelah kredit. Caranya sama ya. Sama dengan
sama dengan if atau jika trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance debit ditambah trial balance credit maksudnya ya, adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit. Kurang ini ya. Kemudian selain itu nanti isilah dengan 0. Kalau sudah kita enter, kita cukup membuat dua rumus ini. Kemudian kita kopikan ke bawah. Sampai sini ya, terakhir ya, income tax expense. Ini biar hilang kita format dulu. Ini dapat kita lihat di sini. Untuk semua kolom sudah terisi. Tadi kita hanya membuat rumus, yaitu untuk baris pertama ya, akun cash in bank debit kredit. Setelah kita kopikan, semuanya bisa terisi secara otomatis. Sekarang kita lihat apakah isinya ini benar atau tidak. Kita jumlahkan. Kalau debit kreditnya sama, berarti benar. Kalau debit kreditnya tidak sama, berarti dia tidak benar. Ini bisa kita kopikan ya. 5.566.614.095 rupiah. 5.566.614.095 rupiah. Jadi jumlah debit dengan kreditnya sudah benar. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita mengisi data ini secara manual. Kita harus menghitung satu persatu mana yang di debit, mana yang di kredit. Terkadang kita salah dalam melakukan perhitungan sehingga jumlahnya di sini tidak balance antara debit dan kredit. Dan itu yang akan membuat kita semakin pusing ya dalam mengerjakan neraca lajur. Tapi dengan cara ini kita bisa melakukan lebih praktis atau lebih simpel. Kita cukup membuat rumus yang di atas sini, debit dengan kredit, kita kopikan dan secara otomatis dia sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke kolom yang berikutnya. Di sini yaitu kolom income summary ya. Income summary ini atau kolom laba rugi nanti akan diisi dengan akun mulai dari ini sales of merchandise sampai bawah. Berarti akun yang kodenya 400 ya, mulai dari lebih besar dari 400 karena di sini 401. Sedangkan nanti untuk yang trial balance, untuk yang balance sheet ini akan diisi dengan akun aset, kemudian utang, kemudian modal, yaitu kodenya 1, 2, dan 3. Artinya kodenya nanti dia di bawah 400. Jadi di sini bisa kita hitung atau kita masukkan secara otomatis dengan menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kita akan melihat dari kode ini tadi. Ketika kodenya di atas 400, ini tadi ya, di atas 400 itu artinya mulai dari
akun sales of Mercedes ini di atas 400 kan, 401 mulainya kan. Berarti kita masukkan di sini. Ketika kodenya di sini di atas 400, maka isilah kolom debit income summary ini dari data sini. Selain itu 0. Itu aja, simple. Kemudian kalau sudah kita enter, kita masukkan juga yang sebelah kredit. Caranya sama dengan jika kodenya sini di atas 400, berarti isilah nanti kolom income summary kredit sini dengan adjusted real balance sebelah kredit sini. Selain itu 0. Kita enter. Lanjutkan yang balance sheet atau neraca. Sama dengan jika kode akun di sini, if dulu. If kode akun di sini, sekarang kita gunakan yang lebih kecil. Kalau tadi lebih besar dari 400, sekarang lebih kecil dari 400. Maka isilah dengan kode di sini. Selain itu 0. Kita lanjut yang kredit. Jika kode akun ini lebih kecil dari 400, maka isilah dengan trial balance sebelah kredit ini. Selain itu 0. Kemudian kita enter. Kita cukup membuat rumus dalam baris yang pertama untuk akun cash in bank. Kemudian kita blok baris pertama ini ada fill handle ya. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah sampai akun yang terakhir. Kemudian kita format menggunakan titik ini. Ini kalau muncul pagar-pagar ini kurang besar ya, kita lebarkan. Ini juga kita lebarkan. Dapat kita lihat di sini kolom income summary sudah terisi dengan sendirinya. Jadi mereka menyortir secara otomatis sesuai kriteria bahwa yang masuk ke dalam kolom income summary adalah akun yang kodenya lebih besar dari 400 ya. Artinya mulai dari sales of merchandise ini 400. Kemudian yang masuk ke dalam neraca atau balance sheet, akun yang kodenya lebih kecil dari 400. Karena ini lebih kecil dari 400 berarti hanya sampai sini batasnya. Secara otomatis di sini sudah masuk. Sekarang kita bisa menjumlahkan apakah jumlahnya nanti sama atau tidak. Kita kopikan saja dari yang sebelah sini. Ini secara otomatis terisi sendiri karena tadi sudah kita membuat rumusnya. Jadi jika kita lihat selisih antara, atau biar lebih mudah saya format dulu ya. Selisih antara debit credit income summary dengan selisih debit credit balance sheet sama selisihnya 619.148.905 rupiah. Kemudian di sini juga sama 619.148.905 rupiah. Kemudian apa ini namanya yang selisih ini? Tadi sesuai dengan rumus yang sudah kita buat di sini namanya adalah net earning after income tax atau laba bersih setelah pajak. Jadi ini juga muncul dengan sendiri karena ini merupakan laba. Tapi ketika nanti ternyata yang lebih besar yang sebelah kredit ya, berarti terjadi rugi. Jadi saya contohkan ketika terjadi rugi ya. Ini saya rubah sedikit datanya
umpamanya gini, yang dari sales di sini, salesnya ya, saya buat cuman 3 miliar. Kita lihat nanti selisihnya laba atau rugi. Maka di sini untuk kalimat yang muncul adalah net loss after income tax, artinya terjadi kerugian ya. Kemudian saya kembalikan ke data awal ya. Ini tadi adalah 4 miliar karena terjadi laba bukan rugi. Jadi ini kembali ke data awal. Kemudian yang berikutnya sekarang kita jumlahkan grand totalnya. Ini kita tambahkan. Kemudian ini kurang lebar, bisa kita lebarkan. Jumlah debit kredit sini harus sama. 4.188.369.500. Ini juga 4.188.369.500. Ini juga 1.997.393.500. Ini juga 1.997.393.500 sama ya. Ini debit kredit sama, ini debit kredit juga sama. Kemudian yang atas ini tadi belum kita rapikan untuk judulnya. Ini kita rapikan dulu. Ya, jadi di sebelah tengah. Jadi ini cara praktis kita dalam menyusun neraca lajur dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada dalam spreadsheet Microsoft Excel. Kita terlihat agak lama tadi karena kita baru pertama kali menggunakan ya. Kita artinya masih memasukkan rumus-rumusnya. Tapi ketika nanti kita akan memulai atau membuat yang berikutnya, periode berikutnya ya, ini kan periode 31 Desember 2021. Pokoknya kita nanti akan membuat di periode yang baru 31 Desember 2022 umpamanya gitu. Data penyesuaian di sini berubah. Jadi kan berubah data penyesuaian kan? Maka data yang ada dalam neraca lajur di sini pun dia akan ikut berubah. Jadi sebagai contoh, ketika ini saya kosongkan terlebih dahulu, ini saya kosongkan ya. Ini data sudah saya kopikan ya, oke ini saya kosongkan yang data kopiannya. Maka data dalam neraca lajur di sini pun dia akan berubah. Nih, adjustment debit kreditnya 0. Di sini pun labanya pasti akan ikut berubah. Ini, dia tidak akan hilang. Dan ini pun tetap sama, labanya pun tetap sama dia. Dan ketika kita memasukkan data baru ya, umpamanya di sini nanti pada saat 2020 ini berubah umpamanya menjadi 1 juta. Kemudian di sini berubah umpamanya menjadi 400. Kita bisa memasukkan ini ke dalam jurnalnya di sini. Ini kan berarti kita gunakan akun yang sama kayak tadi ya. Ini 101 kas. Kemudian 902 biaya administrasi. Kemudian jasa gironya tadi menggunakan 801. Ya, ini untuk akunnya tidak muncul karena tadi rumusnya ikut terhapus. Kita bisa membuat rumus baru di sini ya. Karena tadi saya kosongkan datanya sehingga ikut terhapus. Terus saya undo dulu. Jadi kita menghapus yang ininya saja. Untuk rumusnya tidak perlu kita hapus. Biar kita tidak menginput ulang rumusnya. Jadi dengan ini yang kita kosongkan. Jadi ketika ini berubah, ini menjadi 1 juta. Kemudian
yang di sini menjadi 400.000, maka ini akan kita masukkan di sini. Tadi akunnya adalah 101, kemudian di sini 902 dan di sini 801 tadi ya. Baru kita masukkan. Di sini 1 juta. Kemudian di sini 400 dan di sini tadi masuk 600. Ya. Kita lihat di sini otomatis masuk juga. Jadi tanpa kita membuat rumus baru, di sini sudah masuk secara otomatis ini. Ini yang pendapatan bunganya atau interest revenue-nya 1 juta. Kemudian yang ini income tax expense 400. Sedangkan yang kasnya di sini 600. Sampai sini pun dia ikut berubah juga labanya. Ya, tadinya kan masih kosong ini. Karena di sini dia masuk labanya sehingga dia bertambah menjadi 713.097.500. Ini pun tetap sama. Jadi seperti inilah contoh dari penggunaan fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Excel untuk mempermudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan akuntansi. Jadi seorang akuntansi itu bukan hanya mahir manualnya saja, cara spreadsheet juga kita wajib untuk menguasainya. Ini akan sangat bermanfaat untuk spreadsheet ini bukan hanya pada saat kita bekerja atau sudah lulus nanti, tapi ketika kita melakukan kegiatan magang, ini juga akan sangat membantu kita. Ketika kita diminta untuk membuat sebuah data atau mengerjakan sebuah data oleh pihak kantor tempat kita magang atau PPL, jadi kita bisa mengerjakan dengan rapi dan cepat. Jadi jangan sampai ketika pembimbing atau pihak yang dari kantor meminta kita untuk membuat suatu data atau mengetik data, kita tidak bisa melakukannya. Tentu itu akan sedikit menjatuhkan wibawa kita ya sebagai seorang mahasiswa yang kurang memahami teknologi informasi. Karena kita sebagai mahasiswa harusnya lebih menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan mereka-mereka yang boleh dibilang memiliki usia yang lebih tua daripada kita. Sampai dengan pembahasan ini, apakah ada yang mau didiskusikan? Ada, Pak. Ada? Ada. Ya silakan jika ada yang mau didiskusikan. Mungkin dari seluruh peserta, mungkin ada yang tanyakan terkait dengan materi kajian karya ilmiah ini. Ya silakan jika ada yang mau kita diskusikan ya, kita diskusikan lebih dahulu, tidak apa-apa, kita kasih waktu dulu. Oke, baik. Gak ada ya? Atau kalau
Ada Pak. Ada. Kredit langsung ngomong. Oke. Bapak Pato, sepertinya mahasiswa ini udah paham semuanya nih Pak. Nah itu Bu, Tentang kadang materi yang kalau udah kita Bapak menyampaikan gini, Bapak, paham. ini atau saya coba tanya mewakili semua peserta terkait materi hari ini. Pak Fatur tadi memulai untuk Microsoft Excel ini tadi kita dari neraca saldo ya Pak, lalu adjustment. Ya apakah memang kita mulai dari neraca saldo Pak untuk worksheet ini? Apakah untuk dari transaksi ke buku besar artinya nggak ada Pak? Atau gimana menurut Bapak? Sebenarnya Ibu, kalau kita mau mulai dari awal, dari mulai kita menginput transaksi ke dalam jurnal, kemudian kita akan memasukkan ke dalam buku besar, dan nanti akan kita lanjutkan dengan pelaporan keuangan. Itu mungkin yang menjadi kendala keterbatasan waktu kita Ibu, karena waktu kita kan hanya kurang lebih 2 jam dan materinya pun 1,5 jam mungkin ya. Tapi sebenarnya gini, ketika kita akan menginput jurnal umum, kan biasa pertama jurnal umum itu Bu ya. Jadi jurnal umum itu pada dasarnya nginputnya sama dengan ketika nginput jurnal penyesuaian. Karena kan bentuk jurnal umum sama dengan jurnal penyesuaian ini. Sama dengan ketika membuat jurnal penyesuaian. Ketika ada suatu transaksi, berarti kita bisa memasukkan kode seperti kita membuat jurnal khusus jurnal penyesuaian tadi. Kemudian bisa muncul sendiri di sini nama akun-akunnya. Kemudian ketika kita akan memilah menjadi sebuah buku besar, itu nanti kita harus melakukan sortir data terlebih dahulu berdasarkan kode-kode akun. Jadi kalau sortir data itu kalau datanya cuma sedikit mungkin agak repot. Tapi ketika nanti datanya itu sudah banyak Ibu, itu akan kita mudah melakukan. Jadi kita akan mengelompokkan data itu nanti berdasarkan kode akun. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini saya kopikan ya. Jadi sini ada datanya. Ini bisa kita blok sampai bawah. Kemudian di sini bisa kita pilih. Di sini ada sortir, biasanya ada filter. Ini ada filter. Jadi kita bisa menampilkan nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Pokoknya kita hanya ingin menampilkan untuk buku besar, kita ambil yang accurate expense saja karena ini tadi yang ada 2 akun ya. Kalau yang lain tadi kan hanya 1 akun, itu munculnya tetap cuma 1. Jadi ketika kita pilih ini, maka di sini yang milih akan terpilih dengan sendiri yang khusus akun yang kita pilih, kita sesuaikan. Dan dari sini nanti kita bisa langsung menyusun neraca saldo dari jurnal umum. Tapi kalau kita mau praktekkan di sini, kayaknya kita terkendala dengan waktu Ibu. Mungkin itu yang tidak mencukupi. Makanya saya ambil tadi simpelnya adalah kita mulai dari ketika kita akan menyusun laporan keuangan, itu kan biasanya memang mulai dari trial balance atau neraca saldo ya. Kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi asumsi saya tadi data kita sudah siap sampai dengan trial balance. Artinya dari input transaksi, kemudian buku besar itu sudah beres dan sudah terbentuk neraca saldo gitu. Jadi dari neraca saldo tadi kita membuat jurnal penyesuaian. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan ke dalam neraca lajur. Yang mungkin menurut saya itu lebih praktis ketika atau ketimbang kita harus mengerjakan secara manual. Apalagi kalau akunnya ini cukup banyak Ibu. Biasanya kan kalau perusahaan industri atau perusahaan dagang tuh akunnya bisa sampai ratusan ya. Tapi kebetulan aja ini paling cuma ya sekitar 50. Kalaupun ditulis paling hanya 1 lembar kertas HPS. Tapi ketika perusahaan itu sudah multi produk, menggunakan multi akun yang banyak itu tentu akan merepotkan kita ketika kita harus mengerjakan secara manual. Tapi dengan kita memasukkan rumus sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi,
secara otomatis semuanya akan terisi dengan sendirinya gitu Ibu. Jadi itu pertimbangan saya Ibu, mengapa tadi kita mulai dari trial balance Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi prinsipnya, jadi baik Pak, terima kasih Pak Fatur. Iya, Bu. Jadi tadi terkait dengan batas waktu kita ya Pak, tapi sebaiknya memang dari awal kita ya Pak ya, mulai dari transaksi buku besar ke jurnal umum buku besarnya Pak ya, sampai ke nota saldo, sampai ke worksheet-nya. Ya, Baik, untuk terima kasih idealnya kepada- memang proses akuntansinya gitu Ibu, dari input transaksi kan, kemudian buku besar, kemudian tadi ke trial balance. Trial balance kan langsung kita lanjut yang kita bahas tadi. Tapi ya itu tadi, karena memang kita terkendala waktu, dan kita kan kalau menjurnal itu kan memerlukan waktu juga Ibu, tidak cukup setengah jam juga mungkin kan untuk melakukan jurnal umumnya kan gitu. Iya. Kemudian belum posting ke buku besarnya, nanti kita postingnya juga kan memerlukan waktu juga gitu. Artinya nanti takutnya kita waktunya habis di situ, justru kita ilmu justru yang ingin kita bahas tentang penyusunan laporan keuangannya tidak tersampaikan gitu. Makanya saya lebih terfokusnya ke penyusunan dari neraca lajur atau laporan keuangannya itu gitu. Bagi peserta yang lain, jika ada mau mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita, silahkan. Karena waktu masih ada ya, masih ada kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Ya silahkan ya, kalau ada yang ingin didiskusikan terkait penggunaan fungsi-fungsi. Karena ini hanya merupakan sebagian contoh ya penggunaan fungsi dalam Microsoft Excel untuk mempermudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Kalau mau lebih enak, sebenarnya kita bisa langsung praktek ya. Kalau mahasiswa langsung bisa mempraktekkan, mungkin tahu ada kendalanya di mana gitu. Karena kalau dalam kita mengetik rumus ini, kadang ada salah satu karakter saja, tidak akan muncul ya Bu. Kadang muncul error atau muncul false gitu. Ketika kita tidak praktek, ya ini kita sepertinya sudah mengerti. Tapi ketika kita mempraktekkan, baru ditemui kendala-kendala, mungkin itu yang bisa kita diskusikan kendalanya itu. Tapi karena kita di sini mungkin belum mempraktekkan, jadi belum menemui kendala-kendala itu Ibu. Ya, Pak. Ini juga ide bagus terpikir oleh saya Pak. Ini bisa juga kita gunakan sebagai dosen akuntansi ya Pak, untuk pengabdian ini Pak. Kita bisa memberikan pelatihan kepada seperti UMKM, BUMNAK atau BUMDes ya Pak, memberikan pelatihan berapa kali, 1 atau 2 kali, gimana cara penyusunan laporan keuangan dengan Microsoft Excel ini. Iya Jadi betul Ibu. memang Betul, itu bisa kita manfaatkan juga bagi dosen-dosen untuk melakukan pengabdian. Karena saya juga ini melakukan pengabdian yang seperti ini Bu. Kita memberikan penyuluhan kepada UMKM-UMKM yang mungkin mereka masih bingung cara menyusun laporan keuangannya kan. Jadi kita dengan kita memberikan ini kan tidak perlu banyak langkah-langkah yang harus diambil. Ketika kita cukup menginput dari kode akun sini, laporan keuangan otomatis akan muncul gitu datanya gitu. Iya. Ya, kita cukup menginput 1 kali aja ya Pak. Untuk periode berikutnya tinggal mengubah nama akun dan kodenya tadi. Ya, aja kita ya. tinggal menyesuaikan dengan kondisinya aja berikutnya itu Ibu. Oke, sip. Kita tunggu nanti ini kalau ada modulnya atau materinya ya Pak Fatur. Ya, nanti saya share Ibu. Habis ini nanti saya sharekan untuk materi yang saya sampaikan ini. Yes, siap. Nah, gimana peserta lain? Ada yang mau tanya? Atau Ibu Embun? Ibu Embun udah lebih. Atau Pak Heri ya? Pak Heri Santoso. Ya. Oh, Pak Heri. Oke. Ya, saya dari Universitas Terbuka Surakarta, Pak. Oh, dari Surakarta Pak ya? Mau tanya perihal ya untuk perihal menyusun laporan keuangan di neraca lajur. Ya, ini sih yang saya mau tanyakan, itu kejadian yang kemarin itu kan saya di dalam rutan itu ada kesalahan dalam neraca Pak, neraca saldo.
Nah, seandainya memang dalam soal ada kesalahan dalam neraca saldo seperti itu, yang kita lakukan itu bagaimana Pak? Karena kemarin yang saya alami itu untuk tutornya saya chat itu nggak ada komunikasi yang baik. Jadi apakah saya harus melanjutkan dengan apa adanya yang dalam neraca saldo itu kan tidak balance seperti itu Pak? Biasanya gini Pak Heri ya. Ini kebetulan Pak Heri dari UT ya, dari Universitas Terbuka Pak ya? Iya, dari UT Surakarta. Oh ya Pak. Ini untuk ketika kita mengalami kendala seperti itu, ketika dari trial balance atau neraca saldonya yang tidak balance atau yang bermasalah, berarti memang untuk selanjutnya pasti akan selalu bermasalah terus Pak, karena sudah salah dari awal. Berarti solusi yang bisa Bapak lakukan, biasanya kalau kita mengetahui kesalahannya di mana, umpamanya tidak balance ya antara debit dan kredit Pak ya. Biasanya akun yang sering kita sesuaikan atau kita rubah adalah akun untuk modal. Karena kalau akun yang selain modal dia akan berpengaruh terhadap laba atau ruginya. Tapi kalau akun modal yang kita rubah itu tidak akan berpengaruh terhadap laba atau rugi yang diperoleh. Artinya dengan kita merubah akun modal tadi, jumlah neraca saldo akan menjadi balance. Tapi saya sarankan itu kita harus mengkonsultasikan dulu kepada tutornya Pak. Ya kalau memang kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi tidak bisa menghubungi tutor, biasa kalau dalam UT itu kan tutor bisa di misek, bisa di diskusi. Karena saya juga ngajar di UT Pak ya, kita pernah ketemu Pak ya. Dan itu memang akan menjadi masalah bagi mahasiswa, karena di UT itu terkadang master tuton yang disiapkan juga ada beberapa yang terkendala. Termasuk ketika saya menyampaikan materinya juga di UT. Maaf Ibu ya, ini sedikit dari UT Bu ya. Dari UT itu ada penyusunan master tuton yang kurang teliti ya, sehingga ada masalah-masalah seperti yang Bapak Eri temukan tadi. Jadi itu solusinya Pak, kalau memang Bapak mau membiarkan kesalahan, tapi dengan catatan Pak, kesalahan dari awal sampai dengan kesalahan sampai akhir harus sama. Masalahnya harus sama. Ketika terjadi selisih, berarti selisihnya harus sama Pak. Jangan nanti berubah. Selisih di awal 1 juta, selisih di akhir 1.200.000. Berarti itu ada kesalahan proses dari Bapak. Tapi ketika kesalahan dari awal 1 juta sampai akhir selisihnya tetap 1 juta, berarti proses Bapak sudah benar dan yang salah memang data dari awalnya itu Pak. Nah jadi itu mungkin seperti itu solusinya Pak. Bisa merubah akun modalnya kalau memang tidak bisa menghubungi tutor gitu. Ya Pak ya. Iya. Oh ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Pak Edi. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin mahasiswa yang dari Win Jambi, ada yang dari Win Jambi? Mungkin mahasiswa saya sebagian Bu ya, ada beberapa lokal yang saya sertakan tadi. Ya Pak. Dari ITB Bukit Tinggi juga ada Pak. Ada ya? Ya Pak, kalau ada kita terbuka saja untuk berdiskusi karena memang ini terbuka untuk umum Bu ya, kegiatan ini Bu ya. Bagaimana saudara moderator? Mungkin ada dari peserta yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan hal-hal materi yang disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau yang diragukan, silakan untuk bertanya. Ada sepertinya. Matikan ya. Ibu mana ya? Pertanyaan. Oke, Pak Fatur, dikit lagi Pak. Ada kendala sama saya. Tadi kan ada beberapa rumus. Iya Bu. Beberapa rumus ya Pak. Seperti VLOOKUP, IM, ada titik koma. Nah, kalau ada terjadi tidak balance, dia tentu ada rumus tadi atau angka yang tidak masuk terinput. Nah, gimana cara kita mengidentifikasi kesalahan rumus itu? Gimana cara
ya Pak. Apakah nanti ada titik kurang atau yang ini tidak terjumlahkan atau tidak ada kurang? Gimana caranya itu Pak Fatur? Ini saya contohkan seperti ini Bu. Umpamanya saya ambil sheet yang kedua ya, karena tadi sudah saya kopikan ini. Ini saya kembalikan ke awal tadi, tampil semua ya, all. Ini sebagai contoh, ketika kita akan mengisi ini adjustment ya, atau inilah yang adjusted trial balance. Ketika kita salah atau kurang satu karakter saja, ini umpamanya nolnya ini kita lupa menginput, mengetik ya, kita hanya sampai sini. Tapi ini sudah kita enter ya. Mungkin di baris pertama dia akan muncul, tapi ketika nanti kita kopikan yang ke berikutnya, dia akan muncul yang seperti ini. Berarti ini terjadi, artinya terjadi kesalahan kita dalam melakukan penginputan rumus tadi. Kalau yang muncul semuanya, berarti kesalahannya mungkin bukan cuma satu dalam rumus Bu. Tapi kalau yang muncul cuma 1, 2 seperti ini berarti kesalahannya tadi kita hanya satu, yaitu kurang satu karakter di sebelah 0 sini aja. Nah sebenarnya kita harus menguasai juga Ibu untuk, atau semuanya ya, bukan Ibu aja tapi semuanya peserta ini ya, dasar-dasar dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Itu ada fungsi-fungsi yang wajib kita ketahui sebagai seorang akuntan nantinya ya. Seperti ada fungsi matematika, itu ada tambah kurang kali bagi, mungkin kita bisa semuanya. Kemudian ada fungsi statistik, itu ada sum, ada average, kemudian ada min, ada max, itu kan. Kemudian ada sum if, itu seperti sum if ini yang saya gunakan ini. Ini ada penggabungan antara fungsi logika dengan fungsi statistik, yaitu sum if. Karena biasanya kalau kita menggunakan untuk menjumlahkan satu kolom saja, kita cukup hanya dengan menggunakan fungsi sum. Sebagai contoh, ketika kita akan menjumlahkan yang satu kolom trial balance ini, pokoknya sini masih kosong ya, maka kita cukup di sini menggunakan sama dengan sum. Kemudian buka kurung, cukup kita blok sini. Ini akan menjumlahkan satu kolom. Kemudian di enter, muncul ya. Tapi kalau kita menggunakan yang sum if ini tadi, ini agak berbeda cara penggunaannya, karena sudah ada penjumlahan tapi masih dengan kriteria tertentu. Jadi rumus-rumus seperti itu juga perlu kita pahami apa yang harus menjadi syarat dari penggunaan fungsi sum if ini. Jadi yang pertama itu harus ada rank atau sel kode, kemudian kriteria. Jika kriteria yang kedua ini, tadi kita gunakan kode akun Bu ya, sama dengan kode yang ada dalam tabel bantu, maka kita harus diminta dalam rumus untuk menjumlahkan kriteria ini. Tadi ini kriteria yang kita gunakan. Mana rumusnya tadi? Ya ini M48 ya, berarti ini kolom M. Ini dari 7 sampai 48 di bagian bawah. Jadi itu Ibu cara mendeteksinya. Ketika ada false, ada error atau muncul pagar-pagar, itu kemungkinan kesalahannya di rumus. Dan kita harus kembali ke rumus dasar tadi. Kita harus tambahkan lagi ini 0. Berarti ada yang kurang tadi kan, artinya Bu. Berarti harus kita teliti dan ternyata ini kurang. Karena dalam rumus if itu harus ada minimal 2 pilihan. Yang satu pilihan yang benar, yang kedua pilihan yang salah. Artinya kalau tidak benar ya pasti salah, kan itu kan? Maka di sini pilihannya adalah ini yang benar. Jika ini lebih besar dari 0, maka ini yang benar isinya, dan ini yang salah 0. Maka ketika terjadi kesalahan, dia rumusnya tidak terbaca. Ini kembali kita kopikan ya, biar bisa masuk. Ya, jadi itu seperti itu Ibu cara mendeteksinya. Oke baik, terima kasih Bapak Sus. Saya akan moderator untuk sebelumnya ada lagi pertanyaan dari peserta? Tidak, kalau tidak kita kembalikan kepada moderator. Oke, sebelumnya Bu.
atas pertanyaannya. Mungkin saya sendiri ingin bertanya kepada Bapak. Silakan. Terima kasih Pak. Di dalam menyusun laporan keuangan ini, yaitunya terdapat laporan neraca, yang mana pada sisi kiri yaitunya salah satunya akun kasnya Pak. Jadi pertanyaan saya yang di sini yaitu, apakah cash schedule itu akan dibuat juga laporan keuangannya Pak? Jika iya, bagaimana bentuknya Pak? Terima kasih. Jadi dalam laporan keuangan ini, laporan keuangan kan sebenarnya proses kita ini baru sampai neraca lajur ya. Karena sebenarnya masih ada proses berikutnya membuat laporan keuangan itu, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan arus kas. Tapi dengan kita menyelesaikan neraca lajur ini, kita sudah dapat bayangan bagaimana laporan keuangan kita gitu. Nanti untuk laporan semua akun, bukan hanya kas kecil saja ya, tapi semua jenis akun yang masuk ke dalam kategori aset, kategori utang, dan kategori ekuitas, itu pasti akan masuk ke dalam akun neraca atau balance sheet. Jadi termasuk akun ini kas in bank ya, ini petty cash, ini piutang. Jadi semuanya akan masuk ke dalam neraca, tetap akan masuk ke dalam neraca. Karena tadi di sini pun kriterianya yang masuk ke dalam balance sheet sudah kita tentukan, yaitu ini kriterianya. Ini kriterianya tadi ya, akun yang lebih kecil dari 400. Tadi 400 kan kodenya ini 400 itu. Mulai dari ini 400 berarti sales of merchandise itu 401, lebih besar dari 400. Ini lebih kecil dari 400, berarti dari sini ke atas. Kalau kita ingin menyusun neraca, semua ini harus masuk. Yang dalam kolom balance sheet masuk neraca. Yang dalam kolom income summary harus masuk ke dalam laporan laba rugi. Ini masuk kolom laporan laba rugi. Dan nanti labanya harus sama dengan jumlah ini dalam laporan laba ruginya. Ketika terjadi selisih, berarti ada kesalahan kita dalam melakukan penyusunan laporan laba rugi. Karena dalam neraca lajur di sini sudah disebutkan labanya adalah 619.148.905 rupiah. Ketika kita menyusun laporan laba rugi ternyata dapatnya 719 juta, berarti ada selisih. Berarti itu ada kesalahan kita dalam melakukan penyusunan laporan laba rugi. Dan itu perlu kita cross check ulang lagi mana yang belum masuk. Dan perlu diingat, ngambil angkanya dari kolom income summary kalau laporan laba rugi. Jangan ngambil dari trial balance. Kalau ngambil dari trial balance pasti akan selisih karena ini belum disesuaikan ya. Karena belum ada adjustmentnya. Atau kalau kita mau mengambil, boleh dari sini adjust trial balance, tapi perlu diingat kodenya mulai dari akun yang 400 ke bawah, dari sini ke bawah. Karena ini juga tadi asal datanya berasal dari adjusted trial balance itu. Jadi itu ya. Semua akun yang ada dalam trial balance ini wajib, semua akun yang ada dalam balance sheet ini wajib masuk ke dalam akun untuk dalam neraca ketika kita menyusun laporan keuangan. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Insyaallah saya akan memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin dari peserta acara kajian ini ya, mungkin ada yang ingin ditanya lagi terkait masalah yang disampaikan Bapak tadi. Kalau jika tidak, kita akhiri mungkin oleh Bapak untuk penutupannya. Kalau lagi bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara yang menurut saya praktis dalam menyusun laporan keuangan. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa itu memang cara yang praktis ketimbang kita harus menyusun secara manual. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua,
terutama nanti ketika kita sudah bekerja, mungkin pada perusahaan yang masih dikatakanlah kelas menengah ke bawah ya, yang belum memiliki aplikasi akuntansi secara khusus, kita bisa membuat aplikasi secara instan atau secara simple dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Karena hasilnya pun akan sama ya dengan ketika kita menggunakan aplikasi akuntansi yang berbayar. Karena aplikasi akuntansi itu kan mahal biayanya kalau kita akan membuat itu ya. Tapi dengan kita memanfaatkan spreadsheet ini, insya Allah hasilnya pun akan sama dan datanya juga dapat kita pertanggungjawabkan gitu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.